Kota Denpasar terletak di pulau? Pulau Sumatera. 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 Jawa. Jawa. Di pulau mana? Apa enggak tahu. Jakarta itu provinsi apa? Ibu kota. Ibu kota apaan sih? Provinsi. Jawa Barat. Betawi. Jawa Barat. Siapakah Bapak Palang Merah Indonesia? Telang jawab. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu lahir di kota mana? Jogja. Apa? Jogja. Jogja. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Aduh. Aduh. Lautan yang menjorok ke daratan itu disebut Teluk. Teluk. Teluk bener. Iya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fatir Praditya dengan NIM 10456251105. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang menarik, yaitu mengenai digital amnesia yang terjadi pada pengetahuan umum di Indonesia. Teman-teman, seperti yang sudah ditampilkan di beberapa video sebelumnya mengenai konten TikTok yang menginterview para siswa tentang pengetahuan umum, dan seringkali pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan umum yang mendasar seperti nama ibu kota, nama provinsi, nama pahlawan, singkatan-singkatan, atau bahkan asal-usul atau tempat lahir pahlawan, itu seringkali siswa-siswa yang ada di konten tersebut tidak dapat menjawab pertanyaannya, dan bahkan yang lebih dapat menjawab itu adalah seorang pedagang yang seperti ibu-ibu tadi. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan generasi pelajar kita saat ini? Apakah generasi kita ini, generasi sekarang, itu memang benar-benar mengalami perubahan, mengalami penurunan kecerdasan, atau menjadi tanda kutip lebih bodoh? Ataukah sebenarnya telah terjadi pergeseran prioritas dalam sistem pendidikan kita, di mana pengetahuan yang dulu seperti pengetahuan umum mendasar seperti itu, yang dulunya dianggap fundamental dan penting, kini mulai dianggap tidak relevan karena semuanya bisa dicari lewat Google. Oleh karena itu, teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan membedah fenomena tersebut, bukan dari sudut pandang menghujat atau sudut pandang satu pihak, melainkan melalui kacamata sosiologi organisasi pendidikan. Kita akan melihat bagaimana perubahan lingkungan digital saat ini memengaruhi fungsi sekolah dan cara siswa kita menyimpan informasi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam mengenai fenomena ini, pertama-tama kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan digital amnesia itu. Jadi singkatnya, secara sederhananya, digital amnesia adalah kondisi di mana kita itu cenderung melupakan sebuah informasi yang dapat kita temukan atau dapat kita cari dengan mudah melalui internet. Dalam hal ini contohnya adalah Google. Jadi intinya adalah ketika informasi tersebut dapat kita temukan melalui mesin pencari seperti Google, otak kita cenderung menganggap bahwa informasi itu tidak penting karena ya mudah untuk ditemukan. Jadi itulah secara singkatnya apa yang dimaksud dengan digital amnesia. Nah, terkait fenomena yang terjadi yang dimana para siswa itu tidak bisa menjawab pengetahuan umum tersebut, itu dalam perspektif sosiologi sebenarnya adalah hal yang wajar, teman-teman, karena pastinya manusia itu akan selalu beradaptasi sama teknologi. Jadi gini, jika kita membedah fenomena ini menggunakan nalar kritis kita tahu bahwasannya di zaman dulu informasi itu sangat sulit untuk ditemukan dan juga terbatas. Bedanya dengan zaman sekarang,
Informasi-informasi dasar seperti pengetahuan-pengetahuan akan nama gubernur di Lampung contohnya, itu bisa dengan mudah kita ketik di Google dan langsung muncul jawabannya. Dan itulah mengapa teman-teman, di zaman dulu pendidikannya itu mengharuskan siswa menghafal dan mengetahui pengetahuan-pengetahuan tersebut. Karena jika kita tidak dapat tahu atau tidak dapat hafal, ya kita tidak bisa apa-apa. Karena bagaimana kita mencari mengetahui pengetahuan tersebut? Ya satu-satunya hanyalah membaca dan menghafal. Bedanya sama zaman sekarang, jika kita tidak tahu pengetahuan tersebut, kita tinggal langsung mengetik saja, mencarinya di internet. Jadi kita nggak gagal banget lah. Kita tidak merasa gagal banget. Jadi ibaratnya smartphone itu atau teknologi itu sekarang sudah menjadi otak kedua kita atau otak tambahan kita dalam menyimpan informasi. Dulu itu seperti yang sudah dibilang sebelumnya, kalau kita ingin mencari tahu sesuatu, kita tuh harus menghafal, kita tuh harus membaca bukunya. Tapi sekarang karena adanya Google, adanya TikTok, bahkan sekarang kita tuh ngerasa kayak ngapain untuk dihafal, kita kan tinggal cari di internet aja. Nah, tapi kebiasaan ini yang akhirnya membuat otak kita secara nggak sadar ngelupain info-info dasar kayak nama-nama pahlawan tadi, asal tempat lahir pahlawan tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, berbicara mengenai baik atau buruknya fenomena digital amnesia ini, itu sebenarnya tidak sepenuhnya buruk teman-teman. Karena digital amnesia ini itu membuat kita jadi tidak menyimpan informasi-informasi receh yang sebenarnya tidak diperlukan di era saat ini. Jadi di era digital saat ini, yang dimana kita tuh hidup di zaman post-truth, yang artinya semua informasi itu beredar dengan cepat, sangat banyak, dan sangat mudah untuk dijangkau. Tapi masalahnya, tidak semua informasi itu benar. Ada yang namanya hoax atau hoax, dimana berita bohong gitu, yang dimana itu tuh yang opini yang belum sebenarnya benar atau belum dianggap fakta, dan itu tersebar ada di mana-mana di semua informasi. Makanya sekolah organisasi sekarang tuh punya tugas yang lebih berat daripada hanya mengharuskan siswanya untuk menghafal. Nah, di era saat ini daripada cuma menyuruh siswanya itu menghafal nama-nama pahlawan atau mengetahui nama gubernur di Lampung yang datanya itu sudah ada di Google gitu. Sekolah sekarang itu lebih fokus bagaimana caranya meningkatkan kemampuan nalar kritis atau fokus mengajarkan gimana caranya agar kita memilih informasi dengan bijak gitu. Menggunakan nalar kritis tentunya. Nah, seperti gimana cara bedain mana berita asli dan mana yang hoax. Karena ya sejujurnya di zaman sekarang punya kemampuan untuk menyaring informasi itu jauh lebih penting daripada sekadar hafal tahun-tahun sejarah. Tapi disclaimer, saya tidak mengatakan bahwa mengetahui hal-hal tersebut itu tidak penting ya. Lebih ke arah mungkin kurang relevan saja dengan apa yang dibutuhkan di zaman ini. Jadi kalau kita balik di video interview tadi, di mana siswa-siswa itu tidak dapat menjawab pengetahuan umum, mungkin mereka memang blank soal pengetahuan umum. Tapi bisa jadi mereka sebenarnya lebih kritis dalam memilah atau memilih mana konten TikTok, terutama AI yang asli gitu, atau yang dibuat oleh AI itu. Disinilah prioritas pendidikan kita gitu, dimana menggunakan nalar kritis bukan hanya untuk menghafal. Intinya fenomena ini menggambarkan bahwa pendidikan kita itu lagi bertransisi gitu. Kita nggak lagi cuma belajar buat tahu, tapi belajar buat memilih. Digital amnesia itu membuat kita lupa akan hal-hal receh tadi yang tidak relevan. Tapi tantangan sesungguhnya adalah
Jangan sampai kita lupa cara berpikir kritis di tengah banjirnya informasi yang gak jelas benar atau salahnya. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya bahas dalam fenomena ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.